Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Embun Pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah hal mengikut Yesus. Tema ini saya ambil di dalam Lukas pasal 9 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Terjemahan yang lain yang saya ambil dari versi bahasa Indonesia masa kini, Lembaga Alkitab Indonesia, berkata demikian. Kemudian Yesus berkata kepada semua orang yang ada di situ, orang yang mau mengikuti aku harus melupakan kepentingannya sendiri, memikul salibnya tiap-tiap hari dan terus mengikuti aku. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, pokok utama yang perlu kita perhatikan dalam hal ini adalah seorang yang mau menjadi pengikut Kristus harus berani berkata tidak pada diri dan ambisinya sendiri dan mengikut Kristus, bahkan sampai pada tahap siap mati setiap hari demi melakukannya. Konteks ayat ini adalah setelah mendapatkan pengakuan dari Petrus bahwa dia adalah Mesias, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Di dalam ayat yang ke-22 dari pasal yang sudah kita baca tadi, jika Tuhan Yesus mengalami penderitaan seperti itu, maka para orang-orang yang mengaku menjadi pengikutnya juga jangan kaget kalau mengalami penderitaan karena imannya. Inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus pada waktu dia berkata, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Bisa kita baca itu di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-40. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa orang Kristen bisa menderita karena imannya? Jika orang Kristen sungguh-sungguh menjalankan apa yang menjadi agenda Allah, maka hal itu bertentangan dengan sistem dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Iblis akan menjadi lawannya. Semakin orang Kristen hidup benar berdasarkan tuntutan Alkitab, maka kemungkinan besar dia akan semakin mengalami tekanan dalam kehidupannya. Misalnya orang Kristen yang tidak mau ikut korupsi di lingkungan, yang menghalalkan segala cara, kemungkinan akan dimusuhi rekan-rekannya. Jadi dasar dari penyangkalan diri adalah pemahaman bahwa keselamatan hanya berasal dari Tuhan, tidak bisa dilakukan dengan cara sendiri. Setelah kita diselamatkan, orang-orang Kristen memahami bahwa Tuhanlah yang menjadi penguasa atau Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, mereka tidak melakukan apa yang menjadi keinginan dirinya sendiri lagi, tetapi keinginan Tuhan. Melupakan kepentingan sendiri artinya bahwa setiap orang Kristen yang mengikut Kristus, ia harus mengesampingkan apa yang menjadi kepentingannya sendiri demi mengarahkan kehidupannya pada apa yang menjadi kepentingan kerajaan Allah. Misalnya, secara manusia sangat mudah bagi seorang pelayan gereja untuk merasa tersinggung ketika mendapat kritikan dari rekan pelayan lain yang tidak memiliki kekayaan atau kedudukan setinggi dirinya. Namun demikian, jika dia orang Kristen yang sungguh-sungguh, maka dia akan melupakan statusnya itu, karena semua orang sama derajatnya di mata Allah, dan menerima kritikan tersebut dengan penuh kasih dan kepedulian. Pembahasan kita berikutnya tentang memikul salib. Saudaraku, pada zaman Romawi, seseorang yang dijatuhi hukuman salib akan dipaksa untuk memikul salibnya sendiri. Dari tempat dia dijatuhi hukuman sampai ke tempat penyaliban. Dengan cara demikian dipertontonkan bahwa dia telah bersalah pada negara dan tunduk pada negara yang telah menjatuhkan hukuman mati pada mereka. Gambaran ini digunakan oleh Lukas untuk menyatakan bahwa orang Kristen harus menjalani hidup seolah-olah telah dijatuhi hukuman mati, yaitu mati terhadap nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dan tunduk pada nilai-nilai dalam kerajaan Allah.
Apa yang orang-orang Kristen lakukan harus selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sebagaimana orang-orang yang dijatuhi hukuman mati pada masa itu, orang-orang Kristen juga harus rela kehilangan harta benda dan nama baiknya. Dan jika kita membaca ayat-ayat selanjutnya, mati di sini pun berarti siap mati secara fisik demi menjadi pengikut Tuhan. Contohnya adalah orang-orang Kristen tidak akan mempunyai ambisi lagi untuk mendapatkan kekayaan dan nama besar demi kepentingannya sendiri. Keduanya tetap bisa mereka raih, namun dengan cara yang memuliakan Tuhan dan juga digunakan untuk melayani Tuhan. Lukas menuliskan bahwa menyangkal diri dan memikul salib ini harus siap kita melakukannya setiap hari. Dengan cara itulah berita tentang keselamatan di dalam Kristus akan menyebar ke dalam dunia ini. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, bukankah banyak yang ada di sekitar kita yang tadinya menyala-nyala semangatnya untuk melayani Tuhan, menyala-nyala untuk bersaksi bahwa dia tidak akan menyangkal Kristus di dalam hidupnya. Namun fakta setelah berjalan dengan waktu, mereka menyangkal Kristus. Kenapa? Karena mereka tidak memahami hal ini, bahwa untuk mengikut Yesus itu harus kita siap untuk menyangkal diri dan memikul salib, siap untuk melupakan semua apa yang menjadi kepentingan diri dan ambisi kita, tetapi mengutamakan kepentingan Tuhan. Mari kita renungkan ini Bapak Ibu Saudara, supaya kehidupan rohani kita semakin bertumbuh dalam mengikut Dia. Saya Pendeta Zaluhu di sini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Maranatha. Terima kasih buat firman-Mu. Haleluya.